Jadi yang ini kita kalau biasanya seperti apa Pak Lamsa? Kita langsung masuk ke sesi LK22-nya atau bagaimana? Eh, Minta maaf Pak dosen, mungkin yang kemarin yang di apa penyamaan persepsi mungkin Pak bisa di filenya sudah dikirimkan Pak ya? Belum. Tapi Oh belum saya ya? screenshot sebenarnya, cuma file aslinya tidak sempat dikirim ke saya. Apa saya share di grup saja Pak atau bagaimana? Boleh, boleh Pak. Pak Lamsa. Nah, baik Pak, saya share di grup. Ini untuk langkah-langkah selanjutnya. Sudah kita buat Pak. Sudah Pak, saya kirim di grup. Bapak, Ibu sudah dapat ini materinya yang dikirim Pak Lamsa belum? Sudah Pak, sudah. Pak Maruf kayaknya yang pakai 2 laptop Pak ya atau handphone satu? 2 Pak, karena satu. Yang satu di apa? Volumenya dikecilkan Pak. Iya betul. Biar tidak feedback. Mungkin ini Pak yang bisa dipaparkan ke rekan-rekan mahasiswa. Sekarang kita ada di hari ke-21 kalau Hari ke-21 berarti. Oh ya. iya Pak. Nah, kalau hari ke-21 ini sebenarnya melakukan kajian literatur kalau menurut Kalau menurut materi yang dikirim sama Pak Alamsa ini, hari ke-21 ini melakukan kajian literatur sebenarnya untuk penentuan solusi. Sementara kajian literatur sudah, ini sebenarnya sudah ada ya. Kalau jadi solusi yang relevan ini diisi berdasarkan kajian literatur. Kalau hari ke-21 berarti sini Pak ya? Ya Pak. Ya. Jadi kalau menurut materi ini, kalau di sini berarti Bapak Ibu melakukan kajian literatur tentang apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi contohnya di sini, misalnya penerapan model. Jadi sekarang kita ingin mengisi kolom yang solusi yang relevan. Nah, untuk mengisi solusi yang relevan ini, Bapak Ibu harus melakukan kajian literatur. Nah, kajian literatur ini tapi jangan dulu dilakukan sekarang, nanti besok baru terisi. Karena hari ke-22 di sini saya lihat, disinilah baru menentukan solusi yang paling relevan. Jadi hari ini Bapak Ibu masih melakukan kajian literatur. Jadi masih baru mencari kira-kira solusi yang relevan dengan analisis alternatif solusi yang di kolom sebelahnya. Nah, berarti di sini ada Bapak Ibu harus melakukan kajian literatur lagi. Misalnya, kalau kajian literatur penerapan model PBL misalnya, apa-apa saja yang didapat dari kajian literatur tentang yang dianggap sebelumnya, ya apa yang didapat sebelumnya maksud saya. Nah, di sini nanti ditulis di kolom yang kolom solusi yang relevan. Jadi kalau di solusi yang relevan ini, misalnya kajian literatur yang cocok untuk solusinya itu misalnya PBL, berarti Bapak Ibu tulis di sini adalah PBL. Tapi saya pikir ini harus juga berdasarkan analisis alternatif solusi, ya. Ya. Jadi solusi yang relevan itu Bapak Ibu nanti harus tulis berdasarkan kajian literatur yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, ya, dan juga berdasarkan analisis alternatif solusi. Jadi di sini sudah ditentukan kira-kira apa-apa solusinya, ya.
Kalau ini berarti satu solusinya, Pak ini ya, Pak Alam saya. Nanti dianalisis nanti hari selanjutnya baru dianalisis ya. Halo. Siapa siap? Iya, jadi Bapak Ibu, jadi berdasarkan yang tadi, maksud saya di kolom yang solusi yang relevan ini, nanti Bapak Ibu sebenarnya harus memilih satu dari beberapa model yang sudah menjadi alternatif itu Bapak Ibu seharusnya harus memilih salah satu dari kajian literatur yang mana yang kira-kira cocok dengan masalah yang Bapak Ibu sudah sampaikan di kolom yang kedua kalau tidak salah ya, kolom kedua. Jadi hanya satu yang dipilih Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti sudah harus memilih sebenarnya. Dan hasil wawancara juga seperti itu nantinya. Jadi nanti dipilih salah satu dari kajian literatur metode apa yang cocok, dan salah satu dipilih juga dari metode wawancara yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan beberapa guru, ada pakar, guru, dan teman sejawat ya. Nah, di sini yang Bapak Ibu harus tentukan kira-kira yang akan kita diskusikan sebenarnya bagaimana menentukan solusi yang relevan untuk berdasarkan analisis alternatif solusi ya. Jadi kan Bapak Ibu sebenarnya sudah memilih beberapa analisis alternatif solusi ini. Ada 4 tadi minimal yang disampaikan Pak Alamsa, ada 4. Nah, Bapak Ibu harus memilih dari 4 itu harus ada yang dipilih salah satunya. Nah, nanti itulah yang ditaruh di solusi yang relevan. Hanya satu yang boleh dipilih. Ya. Nanti setelah itu nanti Bapak Ibu juga akan memilih salah satu dari yang ada di wawancara. Ya. Jadi pada hari ini kita hanya beraktivitas untuk berdiskusi bagaimana memilih solusi yang relevan. Kira-kira yang cocok itu yang mana kira-kira? Ya, seperti itu. Jadi saya persilahkan untuk ada yang mau disampaikan lebih lanjut, atau Pak Ahmad, Alamsa mungkin ada tambahan, persilakan Pak sebelum yang lain-lain menimpali, silakan. Teman-teman mungkin saya sudah share di grup tadi yang Bapak dosen bahas itu di halaman 17 ya, penentuan di hari ke-21 seperti yang Bapak dosen katakan bahwa hari ini kita akan menuju ke hari 22. Sebenarnya hari solusi yang relevan ini ditentukan di hari Senin. Hari Senin Pak ya. Nah, cuman kan sekarang hari ke-21 Bapak Ibu mungkin sudah bisa memilih, karena di kolom yang ke-4 solusi yang relevan ini teman-teman harus memilih salah satu dari kajian literatur karena kan teman-teman sudah membuat kelebihan dan kekurangannya, lalu nanti ini dipilih kira-kira menurut teman-teman yang mana dari kajian literatur ya, yang mana dari melihat kelebihan dan kekurangannya, yang mana kira-kira yang teman-teman bisa terapkan di pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah teman-teman memilih dari kajian literatur ini, teman-teman juga diwajibkan wawancara di hari ke-22. Jadi, misalkan teman-teman memilih PJBL, setelah menganalisis, hasil analisisnya ini ditentukan satu, solusi yang relevan menurut teman-teman menentukan satu, nanti teman-teman diwajibkan lagi untuk mewawancara. Wawancara itu seperti yang kemarin, guru, teman sejawat, hingga yang terakhir ini diadakan wawancara lagi. Nanti yang ditanyakan itu kira-kira model pertanyaannya menurut Bapak, misalkan dari pilihan-pilihan dari alternatif solusi, misalkan PCL, PJBL, lalu PBL, kira-kira menurut Bapak dari 3 solusi ini yang mana yang cocok diterapkan untuk mengurangi, misalkan dari apa tadi kendalanya, misalkan. Jadi pertanyaannya seperti itu, dibalik. Jadi nanti akan ada pilihan dari narasumber untuk memilih salah satu.
Kalau yang kemarin mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bertanya untuk meningkatkan minat siswa, kira-kira menurut Bapak apa langkah yang harus saya lakukan? Nah, makanya dia narasumber memberikan jawaban-jawaban, ada yang model, ada yang media, dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang, setelah Bapak Ibu mengkaji dari literatur, silakan memilih dari kelebihan dan kekurangannya, silakan memilih, lalu melakukan wawancara. Mungkin saya izin share sedikit, Pak ya. Ya, silakan Pak. Saya izin share agar supaya bisa. Ini kelihatan, Pak? Kelihatan Pak. Nah, di sini kan teman-teman di hari ke-20 ya, 20 yang kemarin, ini kita memperbaiki eksplorasi dan alternatif solusi. Yang ini, setelah sudah bagus susunannya, dipindahkan ke LK22. Tadi dari kemarin dan hari ini kita mungkin sudah memperbaiki bersama Pak dosen, bimbingan Pak dosen. Lalu setelah itu, ini yang LK2.1 dipindahkan ke kolom eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi. Jadi ada 2 kolom. Setelah Bapak Ibu memperbaiki tadi, eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi, silahkan dipindahkan ke kolom 3 dan 2 dan 3. Ini ya, kolom 2 dan 3 di LK2.2. Dipindahkan langsung sebenarnya, Pak. Ini. Nah, setelah itu, di hari selanjutnya, hari ini kita akan memberikan masukan-masukan bagaimana caranya menentukan di kolom yang keempat solusi yang relevan. Menentukan solusi yang relevan dari beberapa alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Diisi berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, dan kemungkinan implementasinya dalam kelas mahasiswa. Jadi dalam sekolah yang Bapak Ibu atau kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Kira-kira misalkan dari masalah ini, alternatif solusi ini yang saya akan gunakan. Nah, ini Bapak Ibu silakan memilih satu misalkan, tapi ada juga dari wawancara. Diisi berdasarkan ini, ada diisi berdasarkan hasil kajian literatur. Misalkan di sini dipilih satu. Di hari ke-22, Bapak Ibu, besok hari Senin ya, Bapak Ibu. Di sini ada diisi berdasarkan hasil wawancara. Jadi yang Bapak Ibu wawancara adalah seperti yang kemarin. Wawancaranya ini kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan lain-lain. Sehingga nanti apakah bisa berbeda? Misalkan kajian literatur yang Bapak pilih dengan hasil wawancara. Bisa saja berbeda. Jadi bisa saja berbeda antara kajian literatur, misalkan Bapak memilih, karena kan biasa Bapak yang merasakan sendiri di kelasnya, oh ternyata saya maunya model yang seperti ini yang cocok. Tapi di saat mewawancarai kepala sekolah sampai ke rekan sejawat dan lain-lain, mereka kan bisa saja berbeda solusinya. Nah, di sini bisa saja berbeda solusi yang relevan, tapi kalau sama, alhamdulillah, alangkah baiknya. Nah, untuk hari Senin itu kolom ketiga, solusi yang relevan. Sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu silakan memilih kira-kira alternatif solusi seperti apa yang cocok diterapkan di kelas Bapak Ibu, lalu adakanlah wawancara. Nah, ini contohnya, contoh pertanyaan ya, Bapak Ibu, contoh pertanyaan dari beberapa alternatif solusi. Di sini bisa disebutkan juga Bapak Ibu biar tidak melebar lagi. Karena kan biasa juga narasumber yang diwawancara melebar. Misalkan alternatif solusi yang Bapak Ibu tampilkan di situ, PJBL, PBL, inquiry, dan lain-lain. Jadi di sini bisa Bapak Ibu paparkan. Misalkan dari alternatif solusi seperti ini, Pak, kira-kira solusi yang
yang dianggap paling relevan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, kira-kira yang mana, Pak? Jadi mereka memilih di antara ini, di antara pilihan yang Bapak Ibu berikan. Jadi tidak melebar lagi, jangan sampai kembali lagi ke LK21 yang menentukan alternatif solusi. Kalau yang ini kan sekarang kita menentukan solusi yang relevan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Tambahan dari saya. Di sini masih sama ya. Di sini masih sama, lalu yang diwawancara juga masih sama. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu atau ya, disilakan, ada yang mau bertanya, disilakan Pak. Kita diskusi saja sore. Maaf Pak, Pak. Ya, silakan Pak Maruf. Oke. Biar lebih terfokus karena saya sudah mengisi Pak. Mungkin biar ada gambaran dari teman-teman Pak. Boleh saya menampilkan Pak? Silakan Pak, ditampilkan. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengisian Pak berdasarkan pemahaman saya yang coba Pak isi tadi. Dan mungkin masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya nanti bisa menjadi masukan biar untuk memperjelas tadi penjelasan dari Bapak Guru Pamong kita. Yang masalah yang kemarin Pak, menurutnya saya tambahkan di atasnya sedikit notnya Pak, untuk biar ingat masalah yang saya buat Pak di permasalahan nomor 1. Nomor 1-nya adalah menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19. Akar masalahnya tadi materi tidak menarik Pak, saya tambahkan menjadi cara penyampaian materi yang tidak menarik, seperti masukan Bapak tadi di pagi pada salah satu rekan saya Pak. Dan solusi yang relevan itu, yang ini mungkin saya salah isi Pak, yang solusi yang relevan itu semua, saya kira semuanya Pak, yang tadi yang ada yang sebutkan di sini saya sebutkan 5 Pak. Tapi yang setelah saya baca-baca Pak, saya akan lebih mengarah nanti kepada model project based learning. Kajian literaturnya sudah saya tambahkan Pak, yang ini penelitian jurnal yang saya pakai Pak, artikel yang saya pakai mulai dari tahun 2018 sampai 2022, tapi sekitar 40% 2022 Pak. Yang ternyata dari masalah yang menurunnya motivasi belajar siswa pasca COVID-19, solusi yang relevan yang saya dapatkan itu adalah sampai saat ini adalah yang pertama PJBL, yang kedua PBL, yang ketiga model discovery learning, keempat model blended learning, yang kelima model pembelajaran self-regulated learning. Terus yang untuk ini adalah jurnal-jurnalnya Pak, sudah saya. Untuk permasalahan yang kedua, yang kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas, akar permasalahannya adalah materi tidak dipahami oleh siswa. Solusi 4 model pembelajaran, yang pertama PBL, yang kedua PJBL, yang ketiga
pembelajaran self-regulated learning. Yang keempat adalah model kooperatif tipe Teams Games Turnamen (TGT). Dan jurnalnya Pak, yang misalnya yang PBL ini, PBL kan ada di atas Pak, problem based learning atau PJBL, project based learning, itu sama Pak, jurnalnya Pak, yang dari nomor 1 sampai nomor 2. Yang membedakan di sini adalah yang keempat. Tapi yang kemungkinan yang saya pilih Pak, yang berada di nomor 1 Pak, berdasarkan analisa saya dulu, yang model problem based learning. Terus yang ketiga adalah rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran, akar masalahnya antara penyampaian materi yang tidak menarik. Solusinya adalah model. Pertama, model contextual teaching and learning (CTL), yang kedua model STEM, ketiga model group investigation, empat adalah model pembelajaran self-regulated learning. Dan yang lebih saya akan menggunakan sekali lagi Pak, yang nomor 1, model contextual teaching and learning. Yang keempat adalah kurangnya kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS. Akar masalahnya adalah kemampuan literasi rendah. Model yang saya pilih adalah model discovery learning. Yang kedua model project based learning, model problem based learning, sama yang keempat adalah model kooperatif tipe Teams Games Turnamen. Yang mengarahkan untuk yang akan saya pilih Pak, seperti awalnya adalah model discovery learning. Alasan-alasannya Pak nanti mungkin akan saya jabarkan seperti penjelasan Bapak. Mungkin bisa mohon masukannya Pak. Mungkin masukan saya akan dipakai oleh Bapak Ibu yang belum presentasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammad Ma'ruf. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan dan Pak Alam saya sampaikan, solusi yang relevan itu cuma satu sebenarnya Pak, harus ya, Pak. Ya, jadi jangan tempat-tempat. Jadi solusi yang relevan tadi seperti sudah dijelaskan Pak Alamsa, ini hanya satu yang boleh dipilih, tidak boleh lebih dari satu, karena nanti satu ini akan dianalisis nanti. Jadi Bapak Ibu ketika memilih salah satu dari keempat ini harusnya sudah punya kira-kira alasan apa pemilihan tersebut. Kenapa? Karena itu nanti akan dianalisis di kolom sebelahnya, dianalisis penentuan solusi. Nanti dianalisis ini yang panjang Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjelaskan secara detail kenapa Bapak Ibu memilih, misalnya kalau di Pak Ma'ruf ini misalnya kenapa memilih project based learning PJBL. Itu kenapa alasannya dipilih. Nah, tapi ini nanti hari terakhir barangkali analisis penentuan solusi. Jadi nanti analisisnya di sini harus ditaruh nanti, Pak. Jadi makanya ketika memilih, Bapak Ibu harusnya sudah punya kira-kira landasan yang kuat kenapa memilih model pembelajaran tersebut berdasarkan dari kajian literatur yang Bapak Ibu sudah laksanakan berdasarkan analisis alternatif solusi. Nah, di situ kan ada kelebihan-kelebihannya, ada kekurangan. Makanya di alternatif solusi itu di Bapak Ibu disarankan memasukkan kelebihan, sintaks, dan kekurangannya, karena supaya dari situ Bapak Ibu kira-kira sudah bisa melihat apa yang cocok dengan masalahnya. Jadi di solusi nanti kira-kira sudah bisa ditentukan, oh yang ini yang cocok karena kelebihannya ini bla 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 bla, karena kekurangannya yang ini. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya alasan, hanya memilih saja berdasarkan tidak punya alasan yang kuat, maka nanti akan kesulitan ketika melakukan analisis penentuan solusi. Jadi seperti itu Pak, ya Bapak Ibu. Jadi harus memilih salah satunya dari misalnya 4 atau 5 yang sudah dipilih di analisis alternatif solusi, tetapi alasan pemilihannya harus jelas, harus kuat. Karena nanti pada saat terakhir Bapak Ibu akan melakukan analisis penentuan solusi yang harus menjelaskan kenapa Bapak Ibu memilih yang dipilih di solusi yang relevan tersebut, seperti itu. Ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin begitu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Alamsa atau tambahan dari yang lain, silakan. Solusi yang relevan ini, karena Bapak Ma'ruf tadi sudah menganalisis alternatif solusi, ada kelebihan kekurangannya, silakan Bapak memilih salah satu yang mana yang solusi yang paling relevan Bapak terapkan di kelas Bapak. Jadi ini ada beberapa model pembelajaran.
silakan Bapak pilih satu dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira, oh ini bisa saya terapkan di kelas saya. Ini yang tidak bisa. Jadi silakan dipilih satu karena nanti akan ada analisis penentuan solusi. Nah, itu dari kajian literatur. Dari kajian literatur yang Bapak Maruf pilih. Lalu nanti dari wawancara, di sini kan ada 5 ya Pak ya, masalahnya menurunnya motivasi belajar. Nah, di sini tadi yang saya berikan contoh, pertanyaannya itu supaya tidak melenceng ke sana kemari, kepada narasumber yang ditanyakan, silahkan dibatasi, misalkan model PJBL, PBL, Scopely Learning, Blended Learning, lalu Self-Regulated Learning, kira-kira menurut Bapak yang mana yang cocok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ini kepada narasumber ya ditanyakan, agar supaya tidak melenceng ke sana kemari lagi. Nah, kalau ternyata hasil wawancara ini kan pasti ada juga pertanyaannya setelah dia memilih, kenapa? Menurut Bapak kenapa? Karena ini nanti akan Bapak butuhkan di analisis penentuan solusi. Kalau ternyata pilihannya sama dengan yang Bapak pilih, alhamdulillah, ini menjadi bahan masukan buat Bapak nanti mengisi kolom analisis penentuan solusi. Jadi seperti itu kira-kira Pak Maruf, di solusi yang relevan di sini, silakan dipilih satu dari beberapa alternatif solusi. Nah, ini dari kajian literatur. Kalau misalkan wawancaranya juga mencakup itu, tidak masalah. Nanti silakan wawancara, pertanyaannya dibatasi supaya tidak melebar. Jadi jangan pertanyaannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak, kira-kira model pembelajaran seperti apa? Itu bisa saja jawabannya akan keluar lagi dari alternatif solusi yang sudah Bapak Ibu sudah paparkan di sini. Tapi kalau dibatasi, misalkan modelnya dulu, model seperti ini Pak, ini, untuk meningkatkan motivasi belajar, kira-kira model yang seperti apa Pak yang menurut Bapak paling bagus? Kan ada muncul jawaban, pilihan. Setelah itu pertanyakan lagi, apa sih menurut Bapak kenapa harus memilih seperti itu? Siapa? Kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ini dipilih salah satu Pak. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya. Pak, ingin bertanya Pak, nanti rencana saya Pak ini Pak, yang dari yang 5 ini, kan yang tadi ketika kita mewawancarai itu hanya beberapa orang Pak. Kalau apakah bisa kita mewawancarai, misalnya kan kita guru produktif, kita membuat kuesioner itu Pak, membuat kuesioner yang misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah menjadi option Pak, kan Pak. Nanti kan keluar nanti seperti data, bahkan kelihatan sekali Pak. Mungkin kalau bisa kita pakai kuesioner Pak, untuk wawancara Pak, mungkin akan lebih mempermudah dan akan kelihatan hasilnya Pak. Terima kasih Pak. Google Form maksudnya Pak? Iya, boleh juga Pak. Kalau pakai Google Form untuk wawancara juga boleh sebenarnya. Tapi maksud saya harus ada alasannya, alasan kuatnya. Jadi nanti kalau hasil wawancaranya, tapi masalahnya juga cara nanti poin-poin yang mau diwawancarakan itu apa aja Pak? Itu kan harus juga penting, sangat penting, karena untuk melihat analisis alternatif solusi itu kan diwawancara kalau Bapak ini untuk wawancara di solusi yang relevannya maksudnya Pak Maruf. Ya Pak, untuk wawancara solusi yang relevan kan seperti yang dijelaskan Pak Alamsah tadi, bahwa dari beberapa untuk biar tidak keluar terlalu jauh dari target jawaban Pak, kita rencana saya memakai yang 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi option Pak. Dan ketika banyak yang kita tanya, khususnya guru produktif misalnya, akan kelihatan langsung Pak datanya nanti nilainya. Oh jangan, maksud saya gini, Bapak kan sudah melakukan analisis alternatif solusi. Di wawancara itu analisis alternatif solusi. Ambil dari situ Pak hal ininya, solusi yang depannya. Ya Pak, terus. Iya, jadi kan di analisis alternatif solusi Bapak kan sudah melakukan wawancara. Pak Maruf kan sudah mengambil mungkin 1 atau 2. Jadi nanti boleh saja, maksud saya begini, di analisis alternatif solusi itu kan ada beberapa metode yang Bapak masukkan. Misalnya kalau dipunyai Pak Maruf ini misalnya yang 1, 2, 3 ini diambil dari literatur, kajian literatur.
Yang metode 45 ini diambil dari apa? Dari wawancara. Nah, pilih salah satunya aja Pak gitu. Jadi Bapak tidak melakukan wawancara ulang. Iya Pak, sebenarnya udah ada jawabannya Pak dari hasil wawancara Pak. Seperti contohnya yang di ini Pak. Karena kepala sekolah. Ya ini wawancara ya. Mana yang wawancara? Betul Pak. Bapak belum saya copy Pak. Oh ya oke. Jadi oh iya Pak, di samping Pak, lupa Pak. Di sampingnya Pak. Ya nggak apa-apa Pak Maruf, nanti dilengkapi aja. Jadi sekali lagi diulangi, saya ulangi nanti mungkin dipertajam sama Pak Alamsa. Jadi dari eksplorasi alternatif solusi itu kan Bapak sudah melakukan wawancara dengan guru, dengan jawab dan apa dengan kepala sekolah, dengan pakar. Nah dari situ kan seharusnya ada beberapa keluar analisis alternatif solusi. Ada beberapa model atau model pembelajaran yang ditawarkan. Memang mereka tidak menyebutkan barangkali, tetapi Bapak Ibu kan sudah bisa mengira-ngira, oh yang dimaksud ini barangkali cocok dengan model yang ini. Nah itu yang Bapak tawarkan di analisis alternatif solusi. Dan setelah itu dibahas ke kelebihan dan kekurangannya. Nanti dari beberapa analisis alternatif solusi yang ada di kajian literatur dan dari wawancara kan terpisah. Jadi wawancara nanti, jadi kekurangan yang apa, kelebihan dan kekurangan berdasarkan literatur Bapak pilih satu. Nanti kelebihan dan yang dari wawancara juga Bapak pilih satu. Nanti dari solusi yang relevan itu jadi ada dua nanti yang keluar di solusi yang relevan. Satu berdasarkan kajian literatur dan satu berdasarkan wawancara. Begitu Pak Maruf. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah ini salah satu contohnya Pak, yang dari kepala sekolah saya Pak langsung menyebutkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek katanya Pak. Oh, itu enggak apa-apa. Masukkan nanti jadi nanti itu dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk di solusi yang relevan. Belum tentu yang dipilih, belum tentu maksud saya belum tentu yang di kepala sekolah itu misalnya di kepala sekolahnya milih yang PBJL, yang rekan gurunya milih metode yang model yang lain. Nah, Pak Maruf ini lihat kira-kira yang mana cocok nanti untuk wawancara. Ya maksudnya untuk dimasukkan di solusi yang relevan untuk wawancara. Apakah pilihannya kepala sekolah atau pilihannya guru sejawat? Itu nanti Bapak Maruf yang tentukan. Ya, Pak. Ya, berdasarkan kekurangan dan kelebihan yang sudah dianalisis di alternatif solusi. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu di solusi yang relevan itu ada dua yang muncul nanti, yang berdasarkan kajian literatur dan berdasarkan wawancara. Jadi ada dua pilihan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Alamsa. Ada dua pilihan nanti. Walaupun pilihannya berbeda nanti, nah enggak apa-apa. Nanti dianalisis penuntutan solusinya, nanti dianalisis kembali lagi. Yang mana kira-kira yang nanti akan diambil sebagai sebagai satu dari solusi yang relevan. Seperti itu. Ada tambahan Pak Alamsa, disilakan. Kalau mungkin kurang ini silakan wawancara, tapi nanti ada pertanyaannya. Setelah ada pilihannya, pertanyakan mengapa memilih ini misalkan. Kenapa? Karena ini nanti Bapak Ibu akan membutuhkan jawaban itu sebagai masukan-masukan di analisis penentuan solusi. Jadi misalkan kepala sekolahnya menjawab PJBL tadi, PJBL agar supaya ini lebih fix lagi, dan untuk bekal Bapak Ibu nanti di analisis penentuan solusi, pertanyakan kenapa harus memilih ini Pak? Apa alasannya? Apa sih menurut narasumber ini? Karena nanti ini akan dianalisis penentuan solusi setelah Bapak Ibu menganalisis kembali solusi yang paling relevan yang Bapak Ibu pilih akan dianalisis kembali, dan di situ akan ada pertanyaan mengapa saya harus memilih ini misalkan. Lalu kalau saya terapkan ini, apa yang terjadi? Kalau saya tidak terapkan misalkan seperti apa? Nah ini mungkin kalau kita mewawancara itu juga bisa membantu masukan-masukan, karena biasanya kan kita kadang blank ya, serta kalau seperti ini kan kadang blank untuk menyusun kata-kata kalimat, tapi kalau ada masukan dari yang lain
misalkan kepala sekolah atau rekan sejawat dan lain-lain, ada masukan-masukan mungkin yang bisa kita sebagai bekal masuk ke analisis penentuan solusi. Saya kira seperti itu. Jadi kalau misalkan melakukan wawancara lagi, lalu nanti tanyakan mengapa, kira-kira apa alasannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu butuhkan di analisis penentuan solusi. Sebagai bekal saja, nanti kan tetap saja Bapak Ibu yang membuat ini. Tapi sebagai referensi, kalau yang literatur kan tidak bisa kita bertanya, tidak bisa kita menentukan kenapa saya bisa terapkan ini di sekolah saya. Tapi kalau wawancara, saya bisa bertanya langsung, dan itu bisa membantu memberi masukan kepada Bapak Ibu atau membenarkan kenapa Bapak Ibu memilih solusi itu. Memperkuat argumen Bapak Ibu yang sudah memilih solusi yang relevan tadi, satu atau dua solusi yang relevan tadi, ada masukan, ada jawaban dari narasumber, itu bisa menambah menambah ide-ide Bapak Ibu, kenapa saya harus terapkan ini? Kenapa model ini yang saya mau pakai? Nah, seharusnya kan Bapak Ibu berpikir sendiri. Tapi kalau ada tambahan masukan dari misalkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan lain-lain, itu akan semakin memperbaiki hasil analisis Bapak Ibu. Saya kira seperti itu, Pak. Sama tadi di sini solusinya yang relevan dipilih satu dari literatur, lalu dipilih juga dari wawancara. Kalau ternyata sama, berarti cuma satu solusi yang relevan. Tapi kalau berbeda, berbeda. Karena kan biasa wawancara ada di literatur modelnya, di wawancara misalkan mereka menyarankan medianya atau modelnya juga tapi berbeda. Saya kira seperti itu, Pak Maruf dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Saya stop share Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Hamdan. Silakan Pak. Dari tadi angkat tangan. Saya ya Pak ya. Saya ya Pak ya. Ya silakan Pak Hamdan, silakan. Oke. Saya mau tanya Pak, dari 4 permasalahan itu nanti kan beda-beda untuk modelnya itu Pak. Apa harus sama gitu biar enak Pak? Model dari satu permasalahan, akar permasalahan yang pertama itu akar permasalahan pertama itu pakai PJBL, kemudian yang kedua pakai discovery learning dan sebagainya. Itu apakah harus beda-beda? Kalau sama kan enak gitu. Ya, tergantung ini ya Pak, akar permasalahannya. Jadi tergantung antara kaitan akar permasalahan dengan analisis alternatif solusinya. Jadi tidak harus sama Pak. Yang solusi relevan itu tidak harus sama antara yang permasalahan pertama, permasalahan kedua, dan permasalahan ketiga. Tapi bisa juga sama, tergantung akar permasalahan masalah dan solusi alternatif yang Bapak Hamdan punya. Tidak harus sama, tetapi bisa juga sama. Jadi kembali lagi, dilihat kembali apa akar permasalahannya dan apa alternatif solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi harus dicocokkan. Kira-kira dari permasalahan itu, terus Bapak Hamdan kan saya sudah menganalisis nih alternatif solusinya. Nah, menurut Bapak yang cocok antara akar permasalahan dengan alternatif dari beberapa alternatif solusi yang Bapak sudah buat, itu kira-kira yang paling cocok itu yang mana menurut Bapak? Dan nanti kalau dipilih, nanti Bapak Hamdan harusnya sudah punya alasan kenapa Bapak memilih misalnya pilihan pertama atau pilihan kedua, model pembelajaran misalnya, harus sudah punya alasan yang kuat. Kenapa? Karena Bapak Hamdan harus menganalisis nanti. Kalau dianalisis itu kan harus ada alasan yang kuat, Pak Hamdan. Kalau tidak ada alasan yang kuat, maka Bapak akan susah menganalisis. Dari mana analisisnya? Itu kembali yang Bapak Hamdan sudah bikin. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan seterusnya. Nanti itu diformulasi menjadi nanti kata-kata atau kalimat. Nanti mungkin juga disesuaikan dengan kelasnya misalnya dan seterusnya.
Jadi tidak harus sama, Pak, tapi bisa juga sama, tapi kembali lagi tergantung kepada akar masalah dan alternatif solusi yang Bapak Hamdan tawarkan. Ya. Jadi satu RPP itu saya itu nggak tahu, kalau saya sendiri berpikir yang salah Pak ya. Mohon bantuannya Pak. Untuk satu RPP apakah beberapa model pembelajaran gitu Pak? Atau 2 model pembelajaran? Yang saya pikirkan seperti itu mungkin. Mungkin ada yang salah dari saya mungkin. Yang ini kan mapel, kita belajar satu kelas berarti Pak ya, satu RPP berarti ya. Oh, maksudnya ini kalau berarti Bapak yang 4 masalah itu diambil dalam satu apa? Gimana Pak? Yang 4 masalah itu diambil dalam satu kelas atau berbeda kelas atau bagaimana? Ini satu kelas. Satu kelas. Iya. Kalau satu kelas mata pelajaran yang sama? Iya, makanya itu elektronika. Kalau apa harus beda mapel gitu biar enak gitu Pak? Kalau mata pelajaran yang sama berarti 4 masalahnya begitu Pak? Iya, mikirnya kan gitu saya. Oh, apa 4-4-nya itu beda mapel-mapel gitu Pak? Apa gimana ya? Mungkin biar enak gitu Pak. Karena kalau saya pribadi tidak mungkin menerapkan 4 model pembelajaran dalam satu kelas, tidak mungkin. Oh gitu, oke. Iya. Siap. Tidak mungkin Pak Hamdan. Hanya ada satu model yang harus kita tawarkan di dalam satu kelas. Karena kalau 4 bingung, ribet, malah nanti siswanya malah pusing, ini tiba-tiba berubah satu model, tiba-tiba berubah model yang lain, tiba-tiba ya, model yang kan lain. Enak begini. Kemudian itu Pak, ini lagi mau tanya. Untuk apa itu namanya? Fasilitas kan berpengaruh juga Pak untuk model pembelajaran. Jadi untuk menyesuaikan fasilitas juga harusnya. Iya, harus sesuai dengan fasilitasnya. Jadi kembali lagi tadi yang sudah disampaikan, kembali lihat medianya, kembali lihat fasilitasnya, kembali lihat peserta didiknya, itu harus disesuaikan semua Pak Hamdan. Iya, jadi seperti itu. Untuk 4 permasalahan ini apa semuanya dikerjakan? Apa kebanyakan Pak? Nah ini yang saya tidak tahu. Mungkin bagaimana Pak Alamsah? Karena tidak mungkin 4 model ditawarkan dalam satu kelas. Ada 4 akar permasalahan ya. Kalau yang tadi itu kan 4 akar permasalahan, itu semua harus ada analisis, kira-kira solusi yang relevannya yang seperti apa untuk menyelesaikan akar permasalahan. Walaupun mungkin akar permasalahan 1, 2, 3 solusinya sama, misalkan PJBL, modelnya PJBL sama ya, akar permasalahan 1, 2, 3 sama PJBL. Namun di saat kita menganalisis pasti akan berbeda. Kenapa? Karena akar permasalahannya dikaitkan. Seperti yang Bapak dosen tadi bilang, dikaitkan lagi dengan akar permasalahannya. Jadi semua akar permasalahan itu dimunculkan solusi yang relevan. Nah, itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua ada beberapa model ya, diterapkan 4 model dalam pembelajaran. Kalau saya sih biasanya 1 model Pak. Tapi apakah bisa kita menjalankan 4 model? Bisa saja jika berbeda PP. Tergantung materinya Pak. Dari kita saja misalkan. Taruhlah misalkan seperti ini. Saya mau mengajarkan Saya mau mengajarkan yang paling gampang itu misalkan contohnya saklar lah misalkan yang ada di rumah. Nah, saya bisa menerapkan discovery learning. Misalkan, silakan cari. Di RPP saya menggunakan discovery learning. Karena dia tidak perlu project PJBL. Tergantung materinya kalau saya Pak. Nah, kalau discovery learning yang penting di satu pertemuan jangan diterapkan banyak model. Nah, misalkan lagi kita akan mengukur komponen. Yang seperti apa? Jangan discovery karena bukan mencari kalau ini. Maka terapkanlah project untuk mengukur. Jadi di RPP yang Bapak Ibu buat kan tergantung materinya nanti. Materi apa yang ingin diajarkan, lalu model pembelajaran seperti apa yang bisa saya terapkan. Nah, dikembalikan lagi ke LK22 ini. LK22 ada beberapa alternatif solusi model-model pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ingat, kaji
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang Bapak Ibu tempati. Misalkan sarana prasarananya tidak mendukung, internetnya tidak bisa. Lalu apalagi ya? Misalkan ada kendala-kendala seperti itu, silakan itu yang menjadi dasar nanti, dasar Bapak Ibu menganalisis bahwa walaupun PJBL misalkan lebih bagus dari PBL, itu saya terapkan, tapi saya tidak bisa terapkan karena jumlah siswa saya banyak misalkan, tidak bisa selesai dalam 1 minggu proyeknya, terlalu menyita waktu jika saya menerapkan PJBL dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu nanti analisis kira-kira yang mana yang paling relevan yang Bapak Ibu terapkan di kelas dan di sekolah Bapak Ibu. Saya kira seperti itu ya, Pak Hamdan, Bapak Ibu. Jadi modelnya dipilih sesuai materi. Itu kalau saran saya, dan saya biasanya begitu. Tergantung materi apa yang saya mau ajarkan. Jadi modelnya bisa saja berubah. Bisa saja saya mengajak siswa untuk keluar, jalan-jalan dari kelas. Itu kan juga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan bisa saja saya bawa mereka ke laboratorium untuk proyek misalkan. Bisa saja saya diskusi di kelas misalkan. Nah, sisa kreativitas teman-teman saja. Saya rasa teman-teman juga sudah pada paham kondisinya yang seperti ini. Begitu ya Pak Hamdannya, tambahan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain? Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau lain. Ya Pak, boleh menambahkan Pak? Ya silakan. Ya, Pak. Ya, dari jurnal juga seperti itu Pak proses pembahasannya Pak. Ketika kan saya dapat 4 permasalahan, misalnya dari kata kuncinya motivasi belajar, sama contohnya yang paling beda itu adalah soal HOTS. Yang di jurnal aja, yang soal HOTS itu khusus dia rata-rata jurnal tuh menggunakan itu Pak, banyak kan pilihan, rata-rata setiap jurnal tuh hampir sama yang menggunakan metode pembelajarannya. Ketika motivasi belajar juga seperti Pak, ketika satu model aja yang dipakai. Berarti seperti Bapak guru Pamong kita tadi, setiap kita sesuaikan sama materi pembelajaran kita Pak. Misalnya kalau satu mapel misalnya yang di TAV itu kan yang PSRT kan radio dan televisi. Di sana kan ada banyak materi-materi Pak, yang mungkin dari yang analisis tentang TV, regulator dan seterusnya beda. Terus ketika kita melakukan pengukuran beda Pak, mungkin modelnya. Dan seperti sebilang Bapak guru Pamong kita tadi, bahwa kita yang paling penting itu adalah kita kondisikan dengan keadaan fasilitas sekolah kita Pak, biar nanti udah mantap, maksudnya model yang kita pakai ujung-ujungnya tidak ada media yang kita pakai, ya sama aja Pak. Kita balik lagi ke kondisi semula. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammad Ma'ruf dan Pak Alamsyah. Jadi kalau biasanya dari segi akademik atau segi penelitian Pak Hamdan, biasanya, tapi ini kan mungkin karena di luar penelitian, makanya tadi sejauh agak susah kalau 4 masalah. Kenapa? Karena biasanya kalau dari segi penelitian itu biasanya di akar permasalahannya satu saja itu sudah panjang penjelasannya. Ya, jadi kalau kita menemukan 4 masalah dalam satu kelas itu luar biasa sebenarnya. Kalau dari segi penelitian ya, makanya tadi saya jawab agak susah. Tapi yang tadi mungkin bisa dilaksanakan secara praktek, mungkin bisa dilaksanakan seperti Pak Alam saya bilang. Karena kalau Bapak nanti baca jurnal, rata-rata yang dibahas itu biasanya hanya 1 akar masalah. Tidak pernah mereka dalam satu artikel itu membahas 4 akar masalah, tidak pernah. Biasanya 1 akar masalah dan bagaimana pemecahannya. Ya. Jadi menemukan 4 akar masalah dalam satu kelas itu berarti membutuhkan 4 analisis sebenarnya. 4 analisis. Kenapa sih 4 akar yang masalah ini timbul dan bagaimana pemecahannya, masalah A, bagaimana pemecahannya, masalah B, dan bagaimana pemecahannya, dan seterusnya. Tetapi kalau secara praktek bisa dilaksanakan seperti yang disampaikan tadi Pak Alamsyah, ya dipersilakan. Yang saya maksud tadi yang memecahkan 4 sekaligus masalah yang Bapak, apalagi nanti Bapak Ibu memilih 1 analisis,
itu ya dipersilakan saja. Hanya saja di penelitian biasanya, kalau Bapak Ibu baca artikel, itu biasanya satu masalah, satu pemecahan. Ya seperti itu. Nanti bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa dibaca di artikel-artikelnya. Apa masalahnya? Biasanya satu. Masalahnya cuma satu. Karena kalau banyak masalah berarti penelitiannya tidak fokus. Biasanya hanya satu masalah dan bagaimana pemecahannya. Seperti itu Pak Hamdan dan Bapak Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Waktu kita masih ada setengah jaman ini untuk berdiskusi. Atau ada yang sudah bikin, dipersilakan untuk share screen yang sudah buat. Bagaimana Pak, Bapak Ibu, ada tanggapan? Atau masih bingung tentang yang materi-materi sebelumnya, mencari literatur dan sebagainya? Ya, saya mungkin Pak. Ya silakan. Mau bertanya Pak. Ya silakan Pak. Ini yang terkait yang akar masalahnya media pembelajaran Pak. Maksud saya apakah diarahkan saya ke model akar masalahnya atau bagaimana Pak? Karena nanti kesulitannya nanti pada saat penerapannya nanti Pak. Saya bingungnya di situ. Yang untuk media, karena tadi penjelasannya kalau tidak salah dari Bapak dosen, untuk media yang sudah sering digunakan, kayaknya tidak usah kecuali untuk media pembelajaran yang baru seperti contoh yang diberikan tadi Bapak. Enggak. Maksud saya begini Pak. Ya. Jadi model nanti kalau media itu kan sebenarnya hanya sebagai alat, sebagai tool saja. Jadi walaupun biasanya maksud saya begini, kalau project based learning Bapak Asran pakai banyak media tidak masalah juga, tidak masalah. Jadi Bapak bisa pakai project based learning itu ketika menjelaskan sesuatu kan pakai PowerPoint. Atau ketika menjelaskan lagi misalnya tiba-tiba lagi COVID, mau dijelaskan proyeknya bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom, itu kan media juga. Ya. Tetapi ketika nanti masukkan sesuatu proyek, jadi bisa saja medianya banyak. Maksud saya yang tadi yang saya maksud, kalau ada media baru, itu biasanya kan membutuhkan penjelasan khusus dalam pembelajaran yang tidak pernah kita pakai, misalnya yang seperti disampaikan tadi Pak Alamsa, misalnya virtual lab, itu kan tidak pernah kita pakai, atau virtual reality tidak pernah dimasukkan di dalam model, maka model itu harus menyesuaikan dengan media tersebut. Jadi disebut ininya aktivitas-aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan media tersebut. Jadi sebenarnya media ini hanya alat, Pak. Jadi model ini tergantung, maksud saya dengan model apa saja Bapak Asran bisa menggunakan media apa saja, tergantung modelnya. Ya. Silakan Bapak misalnya pakai PBL, misalnya problem based learning, pakai media PowerPoint atau media yang lain-lain, dipersilakan, tidak ada masalah. Yang saya maksud tadi, kalau ada media yang baru ya tidak pernah kita pakai sebelumnya, itu kan membutuhkan penjelasan khusus kepada siswa kita. Nah, di dalam model itulah yang dimasukkan penjelasannya. Kalau menggunakan media ini, bagaimana cara penggunaannya seperti itu di dalam model tersebut. Ya, mungkin Pak Alamsa bisa pertajam lagi apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya Pak, jadi itu seperti tadi yang Bapak dosen katakan bahwa model media itu banyak. Lalu apakah misalkan tadi Pak Andi Hasran sempat tanyakan bahwa kalau akar permasalahannya ada di media, apakah diarahkan saja ke model pembelajaran? Sebenarnya iya, karena model itu, media itu ada di dalam model sebenarnya. Jadi nanti dia bisa meramu beberapa media pembelajaran di dalam satu model.
seperti tadi yang Bapak dosen katakan bahwa kalau model PJBL itu bisa dikolaborasi dengan banyak media sebenarnya. Jadi apakah diarahkan ke model pembelajarannya saja apabila akar permasalahannya, kan mungkin teman-teman di situ ada yang akar permasalahannya di media, ya. Tapi yang dibahas di analisisnya itu adalah model. Mungkin seperti itu ya Pak Andias kan? Atau Kalau yang saya bahas medianya Pak. Oh medianya Pak ya? Iya. Tapi, karena akar masalahnya media. Media? Jadi media di kajian literatur itu media. Mungkin ada masukan di bawah dari hasil wawancara itu larinya ke model. Ada yang mengusulkan untuk pakai PJBL, ada yang mengusulkan untuk pakai PBL dari teman-teman guru dan kepala sekolah. Jadi saya bingungnya Pak. Tapi akar permasalahannya jadi apakah akar permasalahannya yang kalau saya ganti? Medianya pasti tidak salah, cuman gurunya ini apakah dia salah memilih model atau belum memanfaatkan media? Medianya itu Pak bisa digunakan. Ya. Jadi sebaiknya akar masalahnya yang saya ganti Pak atau ya. Bagaimana Pak? Ini juga yang dilema Pak, karena akar permasalahan ini kan yang Bapak analisis di sekolah Bapak. Misalkan siswa itu minat belajar siswanya yang rendah. Tapi Pak Hasran memilih ternyata medianya yang kurang yang kurang optimal Pak. Kurang optimal misalkan. Iya. Nah, kalau medianya kurang optimal, kecil sekali kemungkinan karena banyak sekali pilihan media sebenarnya. Yang sering menjadi akar permasalahan itu adalah gurunya yang salah memilih model atau belum memanfaatkan media. Dengan motivasi siswa misalkan saja, ada permasalahan motivasi siswa. Kalau medianya yang salah memilih media misalkan, itu bukan salah medianya, tapi kitanya sebenarnya. Salah gurunya. Dari awal sebenarnya kan saya sudah memberikan sampling ke teman-teman bahwa selain mengarahkan akar permasalahan ini, jangan mengarahkan ke sarana prasarana dan orang tua. Alangkah baiknya kita mengarahkan akar permasalahan ini ke guru, jangan ke siswa atau model atau perangkat atau media. Kalau ke guru kita akan mudah. Yang banyak salah itu sebenarnya kita, guru-guru ini yang kurang atau salah menerapkan model, kurang tepat ya, bukan salah sebenarnya, kurang tepat karena semua model itu mungkin cocok tapi penyelesaian akhirnya yang tidak klimaks gitu, sampai tujuannya tidak sampai. Kalau model saya rasa semua sudah berpikir kenapa di perangkat itu dia memilih model tersebut. Nah, kalau medianya tidak salah apa-apa. Salah memilih media misalkan. Gurunya sebenarnya yang ini. Dia kurang memanfaatkan media. Nah, pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan Pak Hasan tadi, apakah dia dikembalikan ke model atau medianya saja? Kalau masih sempat, kalau saran saya ke model saja Pak, kalau masih sempat. Dan ada kajian literaturnya di situ. Kajian literatur untuk model pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan ke model. Karena kalau media seperti kata Bapak dosen tadi, media itu banyak. Mulai dari video, yang online, YouTube, sampai yang LMS, sampai yang grup WhatsApp pun itu media sebenarnya. Atau bahkan kertas bergambar pun itu media. Jadi semua bisa, tergantung kreativitas guru sebenarnya. Kertas bergambar pun yang ini, flip card misalkan, tebak-tebakan angka dengan kata misalkan atau kalimat dalam bahasa Inggris, itu juga media sebenarnya. Jadi pintar-pintarnya guru kalau media itu banyak terlalu sulit untuk memilih media. Nanti akan kesulitan Pak Hasran untuk kalau medianya, karena semua yang ditampilkan itu tidak bisa dipilih satu Pak. Kalau medianya, taruhlah misalkan Pak Andi Hasran tadi di alternatif solusi kan, di solusi yang relevan kan kita dituntut untuk memilih satu dari hasil literasi dan satu juga dari hasil wawancara. Nah, kalau kita memilih media cuma satu, alangkah naifnya Pak, karena media itu terlalu banyak.
media itu silakan digunakan semaksimal mungkin, Iya, Pak, ya. bisa malah lebih, bisa malah 3 atau 4 Oke. media yang kita gunakan. Saya kira seperti itu Pak Andi Hasran, kalau masih Oke, memungkinkan ya, silakan mungkin sudah tercerahkan Pak ya. ya, Jadi dicari intinya di lagi. akar masalahnya ini. Ya, makanya Iya. dari kemarin, 2 hari kemarin kita memperbaiki lagi akar permasalahan, lalu menganalisis lagi, termasuk di jurnal dikaji lagi, supaya kalau media memang agak sulit. Kita sulit, dan pasti sulit Pak Andi Hasran untuk memilih satu media. Karena tidak mungkin hanya satu media Iya. Pak digunakan. Begitu ya Pak Andi Hasran, tambahan Belum dari lagi saya. disesuaikan dengan Ya, betul belum Pak. lagi disesuaikan dengan kondisi Ya. di sekolah. Iya Pak. Saya kira Oke seperti ya, itu saya tangkap nih tambahan. Pak poinnya. Iya ya. Ya, oke. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Alamsyah, terima kasih banyak Pak Andi Hasran. Sama halnya dengan, kalau menurut saya ini pribadi, jangan juga menyalahkan materinya tidak menarik Pak. Karena materinya sudah ada sebenarnya, tidak bisa kita ganti. Misalnya Bapak, mengajar audio video, materinya tidak menarik, waduh, berarti materinya yang harus diganti. Sementara tidak mungkin materinya diganti. Itu kan mata pelajaran, tidak bisa diganti. Jadi yang harus diganti adalah cara kita menyajikan materi supaya materi tersebut menarik. Itu di situ masalahnya, bukan materinya yang tidak menarik. Karena materi tidak bisa diganti, Pak. Sama dengan tadi, media itu kan medianya banyak. Terserah Bapak kreativitasan Bapak Ibu untuk menggunakan media. Jadi kalau ada yang mengatakan materinya tidak menarik, waduh, berarti pindah jurusan harusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada siswa yang mengatakan materinya tidak menarik, berarti sudah pindah jurusan berarti. Karena tidak menarik bagi dia. Kalau materinya sudah tidak menarik berarti salah. Yang harus kita perbaiki adalah bagaimana menyampaikan guru menyampaikan bahwa materinya harus menarik gitu. Materinya ada, tetapi bagaimana cara guru menyampaikan bahwa materi tersebut bisa membuat siswa menjadi tertarik untuk mempelajari gitu. Jadi seperti itu saya pikir Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi atau ada yang mau bertanya, dipersilakan kembali Bapak Ibu. Oke Pak, mungkin salah atau benarnya bisa dikoreksi Pak, pernyataan saya Pak. Yang misalnya contohnya Pak, kan kalau di PJBL itu salah satu sintaksnya itu yang kedua itulah mendesain perencanaan produk Pak. Bapak Ibu, terus yang di sana kan bisa kita sisipkan medianya, mungkin kan media desainnya itu kan banyak, bisa desain pakai software maupun langsung desain sendiri gitu Pak. Kalau yang menggunakan software kan bisa kita menggunakan komputer dan seterusnya. Kalau kita langsung ke arah media mungkin Pak, yang susah itu kita nanti Pak, hanya pendek sekali untuk proses alurnya Pak. Kalau kemungkinan nih dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, dari rata-rata tuh Pak, kalau yang guru SMK, karena memang kita diarahkan untuk siswa itu diarahkan untuk ke arah PJBL Pak, project based learning, biar kemandirian siswa itu akan lebih meningkat Pak, karena khususnya yang di NTB itu ada sosialisasi khususnya Pak, yang dari gubernur kita aja, mereka tuh lebih mengarahkan kita ke arah pembentukan produk gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Maruf. Iya, jadi kembali lagi sama seperti yang tadi, modelnya bisa apa saja dan media yang digunakan pada model tersebut bisa beragam tergantung model yang Bapak Ibu gunakan nanti. Dan tergantung dengan permasalahan yang Bapak Ibu dapati di kelas. Jadi dipersilahkan Bapak Ibu melakukan eksplorasi dengan model yang satu model itu bisa menggunakan beberapa media. Ya, jadi jangan terpatok bahwa satu model ini hanya menggunakan media ini, jangan. Jadi silakan dieksplor sendiri. Satu model itu bisa menggunakan beberapa banyak media. Jadi misalnya PJBL yang misalnya tadi disampaikan harus menghasilkan produk, terus hanya berpaku pada satu media saja, misalnya media media video dan seterusnya. Padahal sebenarnya bisa banyak media yang kita gunakan untuk pembuatan sebuah proyek. Ya. Saya pikir begitu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditambahkan? Dipersilakan. Waktu kita masih ada mungkin sekitar 15 menit.
Saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan, Pak. Nggak tahu salahnya gimana ya untuk pemikiran saya. Jadi satu permasalahan itu satu kelas. Jadi ada 4 kelas ya, Pak. Gitu. Apa benar gitu? Enggak, Pak. Maksud saya, satu kelas bisa jadi banyak masalah sebenarnya. Bisa Ya. juga banyak masalah. Tidak harus satu masalah. Cuma maksud saya tadi, dalam penelitian, ini dalam penelitian, ini dalam PPG maksud saya. Kalau di dalam penelitian biasanya yang ada yang dibahas itu hanya satu masalah. Jadi kalau di dalam satu kelas ada 4 masalah, berarti bisa menghasilkan 4 artikel. Oh, Ada empat masalah. oh Mas. Iya. Jadi nanti di PPL atau nanti dipraktikkan cuma satu masalah gitu aja. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu tadi seperti disampaikan Pak Lamsang, misalnya dalam prakteknya nanti dalam satu kelas itu ada 4 masalah, ya nanti mungkin misalnya ada dua model yang Bapak Ibu pakai untuk memecahkan 4 masalah itu, ya terserah, silahkan. Atau tiga model yang Bapak Ibu pakai dalam satu kelas itu untuk memecahkan 4 masalah itu, silahkan. Ya, yang saya bicara tadi bahwa kita satu masalah terus satu pemecahan itu kalau penelitian. Kalau Bapak Ibu bisa simak kalau habis baca artikel itu satu masalah itu hanya ada di satu artikel tersebut dan pemecahannya hanya di artikel tersebut juga. Misalnya motivasinya yang rendah. Nah, itu nanti dia bahas di kelas ini kenapa motivasinya rendah, ya. Jadi tidak pernah dia membahas dalam satu artikel itu 4 masalah sekaligus, tidak pernah. Yang dipermasalahkan selalu hanya satu masalah. Tapi kalau dalam PPG ini misalnya Bapak Ibu ada 4 masalah dalam satu kelas dan nanti pemecahannya misalnya ada 2 model yang Bapak Ibu pakai nanti, itu dipersilahkan pakai 2 model. Begitu, Pak. Bisa dipahami, Pak Hamdan? Bisa dipahami. Terima kasih. Ada yang mau dipertajam, dipersilakan. Di kegiatan PPG ini, kenapa kita diajarkan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul di kelas? Ini bisa supaya kita bisa menerapkannya melalui pembelajaran misalkan, atau melalui penelitian tindakan kelas. Nah, lalu apakah ini masalah-masalah ini nanti akan dimunculkan di kegiatan selanjutnya, misalkan perangkat pembelajaran dan lain-lain? Bisa saja itu dimunculkan. Nah, cuman kita sebenarnya latihannya ini menentukan masalah dan mencari solusi itu. Ini sebenarnya nanti kita akan rasakan di penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu. Seperti ini yang Bapak dosen tadi bahasakan, bahwa salah satu masalah yang harus dipecahkan. Satu-satu masalahnya yang harus dipecahkan. Nah, misalkan kita melakukan penelitian tindakan kelas, maka Bapak Ibu yang ingin melakukan PTK, mudah. Oh, saya mau ingin meningkatkan motivasi belajar siswa yang rendah. Maka cara-cara seperti ini yang saya harus lakukan. Itu salah satu PTK, penelitian tindakan kelas. Lalu ada lagi masalah lain yang timbul. Saya buat lagi bagaimana caranya memecahkan masalah ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dilatih bagaimana menganalisis masalahnya, mencari masalahnya, masalah-masalah yang timbul, lalu menganalisis bagaimana solusi yang tepat. Bagaimana solusi-solusi yang kita ambil, termasuk bagaimana kita mencari literatur-literatur, bagaimana mewawancarai orang-orang yang jauh lebih paham dengan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini sebenarnya sangat tertuang di PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu nanti PTK, tapi kalau yang skala kecilnya kan di pembelajaran biasa ya, di perangkat pembelajaran. Nah, kalau di perangkat pembelajaran kita belum fokus di permasalahan-permasalahan yang timbul sebenarnya kalau di RPP itu. Tapi sebagian masalah itu tanpa kita sadari pasti akan kita perbaiki. Nah, misalkan kekurangan di media, inisiatif siswa yang pembelajaran siswa yang monoton misalkan. Nah, melalui medianya saya memperbaiki, melalui modul-modul pembelajaran saya perbaiki menggunakan e-modul misalkan dan lain-lain. Nah, tanpa kita sadari, kendala-kendala yang ada itu kita bisa selesaikan di perangkat pembelajaran kita. Tapi kalau di PTK ya, penelitian tindakan kelas, ini masalah seperti ini yang diteliti sebenarnya. Bagaimana kita analisis
bagaimana. Jadi latihan ini sebenarnya latihan untuk bagaimana Bapak Ibu mencari kira-kira masalahnya seperti apa, lalu bagaimana caranya, solusinya seperti apa, analisis solusinya seperti apa, dan lain-lain. Saya kira seperti itu ya Pak Hamdan. Jadi jangan dulu terfokus apakah 4 masalah ini diterapkan di satu kelas atau bagaimana, karena bisa saja keempat masalah atau banyak lebih dari 4 masalah di kelas kita. Nah, cuman apakah diterapkan semua? Kadang tanpa kita sadari, masalah-masalah yang timbul itu sebenarnya sudah kita berusaha kita selesaikan. Yang penting kita berusaha berinovasi. Bagaimana caranya kita belajar, mulai dari penentuan modelnya ya. Bagaimana caranya menentukan model yang tepat, bagaimana caranya menggunakan media yang menarik, bagaimana caranya kita membuat suasana menarik di kelas, apakah dengan gaming dan lain-lain. Nah, secara tidak langsung masalah-masalah yang timbul ini bahkan lebih dari 4 ya, di kelas itu ada banyak sekali masalah sebenarnya. Tanpa kita sadari di pembelajaran kita sudah berusaha, dengan catatan kita harus bisa berinovasi. Jangan stuck, jangan mau seperti, apalagi Bapak Ibu darah muda. Saya rasa kalau internet zamannya sekarang, apa yang tidak bisa kita dapatkan, selama kita masih mau belajar, pasti bisa insya Allah. Saya kira seperti itu ya Pak Hamdan. Jangan fokus dulu ke apakah masalah ini harus diselesaikan semua. Nggak usah terfokus ke situ dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya memang agak berat Pak Hamdan kalau bukan dari apa, bukan dari apa berbasic pendidikan. Saya juga bukan basic pendidikan. Pas ketemu yang beginian mah pusing saya lihat ini. Pusing banget Pak. Pusing Pak. Takut salah melangkah itu Pak. Iya. Apalagi banyak model-model pembelajaran, pasti ini yang mana yang mau diteliti. Masalahnya juga ini kok susah gini ya. Pasti pusing Pak, kalau kita bukan dari asalnya yang pendidikan pasti pusing. Tapi karena Bapak guru ya harus dihadapi. Sempat pusing Pak sebenarnya. Dosen juga harus menghadapi yang seperti ini. Terima kasih Pak Hamdan, terima kasih Pak Lamsa atas penjelasan tambahannya. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Sebelum kita mungkin sekitar 10 menitan lagi ya, 15 menitan kita selesai. Setelah itu selamat bermalam minggu Bapak Ibu semua. Kalau paham dan mungkin dari pendidikan kanan pendidikan, kalau saya malah back to basic. 11 tahun saya tidak pernah mengajarkan elektronika dan sekarang baru kembali, tapi mau tidak mau saya harus belajar. Iya. Proteus baru 1 tahun terakhir ini saya kenal. Jujur ini, saya harus belajar. Dan itu yang tadi yang saya katakan Pak, Bapak Ibu, selama kita mau belajar, insya Allah bisa. Karena guru kan pasti konsepnya seperti itu Pak. Kita pasti harus berusaha mencari ilmu yang lebih. Saya kira seperti itu. Saya 11 tahun Pak, selesai dari UNM, saya keluar mengajar ke RPL, rekayasa perangkat lunak. Sekarang harus kembali ke elektronika. Jadi ilmunya yang zaman dulu waktu saya kuliah dengan yang sekarang, dulu masih pakai Pascal, sekarang tidak lagi. Iya. Seperti itu. Tapi saya yakinkan diri saya, insya Allah bisa selama saya mau memotivasi diri saya mau belajar. Saya kira seperti itu Pak. Nggak usah ragu, bismillah sajalah, insya Allah bisa. Iya. Ya Pak, terima kasih motivasinya. Iya benar Pak. Jadi yang penting kita merasa bisa, insya Allah akan, kalau apa, saya lupa siapa namanya Pak, yang suka ikut Olimpiade Fisika, ada istilahnya, saya lupa apa istilahnya, tiba-tiba saya lupa ya. Nggak bisa mungkin. Ya, yang istilahnya apa, manjada wajada ya. Kalau kita ingin mau ya, insya Allah bisa. Jadi kalau kita ingin mau, maka seluruh alam semesta katanya akan mendukung kita supaya bisa. Jadi ada pertanyaan Bapak, Ibu? Jadi kembali lagi bahwa Bapak Ibu nanti diharapkan untuk menentukan satu solusi ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Nanti hari Senin Bapak Ibu diharapkan sudah memilih satu solusi dari kajian literatur yang Bapak Ibu sudah lakukan. Jadi silakan dipilih, tapi maksud saya hati-hati dalam memilih karena
nanti harus ada penjelasannya, harus ada analisis yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan pemilihan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memilih karena kain ini lebih bagus, tapi alasannya tidak ada. Nah itu ini yang bahaya maksud saya, karena harus dianalisis, ya apa yang menyebabkan Bapak Ibu memilih pilihan tersebut, ya. Makanya di alternatif solusi itu ada ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang kolom kedua yang akar permasalahan masalah dan kolom selanjutnya yang kolom kedua kolom ketiganya yang eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusinya ini harus nyambung Bapak Ibu. Harus nyambung, harus dilihat, harus Bapak Ibu harus cermati kira-kira dari 3 kolom ini, dari kolom akar permasalahan masalah, eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusinya, ini kira-kira yang mana kira-kira yang cocok, ya. Jadi harus dipilih salah satunya karena tidak mungkin dipilih semuanya. Jadi satu masalah hanya menghasilkan satu solusi Bapak Ibu, ya. Tidak bisa menghasilkan 2 solusi. Jadi satu masalah hanya menghasilkan satu solusi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ditampilkan di sebelah kanannya nanti mungkin hari Senin saja Bapak Ibu pikir-pikir, karena istirahat saja juga, jangan juga terlalu karena Bapak Ibu juga butuh istirahat dan butuh kegiatan-kegiatan yang lain supaya kehidupannya tetap berjalan. Jangan sampai PPG ini memakan waktu yang terlalu banyak sampai sampai Bapak Ibu akhirnya stres sendiri. Jangan. Kalau saya berharap jangan, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu cari kegiatan yang lain juga untuk selang-selingi kegiatannya supaya nanti biasanya kalau terlalu fokus malah hilang. Tapi kalau biasa kadang tiba-tiba kita merenung, tiba-tiba minum kopi, oh begini ininya, ya. Atau kadang kita tiba-tiba jalan-jalan di mall, oh yang ini yang dimaksud, ini yang dimaksud. Jadi jangan terlalu fokus juga ke sini. Jadi silakan di kegiatan yang lainnya dijalankan juga. Jadi nanti mungkin insya Allah hari Senin Pak Alam saya kita lihat bagaimana Bapak Ibu dalam memilih solusinya. Nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan dulu apa alasannya memilih tersebut. Jangan dulu dianalisis, nanti hari ke-23 barangkali. Ya, baru Bapak Ibu menuliskan analisisnya, ya. Kenapa dari penjelasan nanti besok hari Senin maksud saya, nanti hari Senin Bapak Ibu menjelaskan kenapa memilih alasan tersebut, dan nanti hari Selasa baru Bapak Ibu melakukan analisis, ya. Bapak Ibu tulis nanti analisisnya. Seperti itu saya pikir. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tapi sedikit Pak, saya mau perjelas tadi ini yang masalah untuk penentuan solusinya. Kalau yang saya dengar tadi dari guru Pamong Pak, katanya kalau tidak salah, tegur saya Pak ya kalau saya yang keliru. Untuk penentuan solusinya di masing-masing Pak ya, dari kajian literatur dan wawancara. Iya, benar. Iya. Jadi masing-masing, kalau sama ya, kalau beda ya pasti hasilnya nanti 2. Kalau sama ya alhamdulillah 1 hasilnya. Begitu Pak ya. Tapi nanti dari kedua misalnya berbeda 2 Pak Andi Hasran. Iya. Dari solusi itu Bapak misalnya dari kajian literaturnya 1, terus dari hasil wawancaranya 1, nanti tetap harus dipilih 1 Pak Alam saya, karena tetap kita harus memilih 1. Ya. Tapi di solusi itu diantara jurnal dari kajian literatur dan wawancara beda, tidak masalah. Tetapi nanti tetap Bapak harus memilih 1. Harus pilih 1 ya. Tetapi untuk tahap yang hari Senin Bapak Ibu harus tetap memilih 1 dulu, dari literaturnya 1 dan dari wawancaranya 1. Ya. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak, sudah jelas. Ya. Mungkin ada tanggapan, komen sebelum kita selesai? Mungkin 5 menitan lagi masih ada waktu. Pak Reko, gimana kabarnya di Nabire, sudah selesai? Ya, berkat doa-doa teman-teman mungkin pas kita mulai Zoom tadi jam 3 hujannya berhenti Pak. Oh. Cuacanya sudah cerah. Alhamdulillah. Terima Tapi kasih. tetap lancar Pak Reko ya? Tidak terganggu? Sebenarnya ada beberapa area yang kebanjiran tuh jalannya ketika saya tadi pulang sekolah sekitar jam 1:30 WIB di sini, tapi saya ya karena cuma dengan motor saya cari jalan-jalan alternatif, bahkan bisa tembus juga. Iya.
Terima kasih Pak Eko. Ini sudah hadir walaupun dalam keadaan banjir ini. Terima kasih atas partisipasi. SMK bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Cukup belum Pak? Ya, silakan Pak Maruf. Enggak ada Pak. Cukup kalau dari saya Pak. Oke. Jadi kalau memang tidak ada lagi, saya pikir waktunya sudah sebenarnya masih kurang sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita tutup karena saya pikir hanya beberapa menit saja kita kehilangan, mungkin 10 menitan saja kita kehilangan. Karena seharusnya kita melaksanakan 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, mungkin karena waktu hari Sabtu Bapak Ibu juga nanti sibuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau tidak ada, kita tutup saja Pak Alam saya. Kalau memang tidak ada, nanti kita ketemu saja hari Senin. Kalau hari Senin barangkali mungkin jam berapa ya bagusnya? Kalau hari Senin Bapak Ibu mau ketemu jam berapa? Bisa agak yang sedikit, bukan upacara bendera kalau hari Senin. Apalagi kami di SMP Pak mau ANBK. Sudah pelaksanaan selama 2 hari itu Senin Selasa Pak. Jadi pagi ketemunya jam berapa Bapak Ibu? Jam 11. Ya mungkin teman-teman yang lain juga perlu. Silakan Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya, yang perlu masukan ini yang dari WIB ini. Jangan sampai kita tentukan jam 8, di sana baru jam 7. Jam 7 masih kucek-kucek mata nanti. WIB ya. Jam berapa? Kalau saya mungkin hari Senin, mudah-mudahan bisa ikut Pak, karena Senin itu saya rencana praktikum untuk siswa. Seperti kemarin di kelompok B, sempat di hari terakhir itu saya minta izin untuk tidak ikut Pak, karena mengorganisasi praktikum itu luar biasa. Oh, iya. Tapi mudah-mudahan Senin bisa ikut Pak. Iya, terima kasih Pak Alamsa. Kalau terlalu siang juga Pak, nanti jarak antara pertemuan pertama sama kedua itu terlalu mepet. Iya. Enak. Jadi silakan ditentukan. Saya mengikut. Saya ini kan hanya mengikut. Jangan sampai saya itu nanti malah kerepotan. Jam 9 Pak. Jam 9 Bapak Ibu setuju semua? Ya boleh Pak. Jam 9 boleh. Jam 9 boleh ya? Ya. Oke. Jadi kita tentukan jam 9 hari Senin, jam 9 Wita ya. Mudah-mudahan Pak Reki juga bisa hujannya sudah tidak turun lagi. Semoga sudah habis Pak. Sudah habis hujannya, sudah lewat ya Pak. Maka bisa surut. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya, Pak Lamsa dan Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan selamat menikmati weekend. Insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, Saya izin Pak Alamsyah. Tetap semangat. Terima kasih buat